sikap positif juga menular. Jadi Anda mau tularkan yang mana? Yes. Nanti jelaskan di sesi berikutnya. Apa akibat kalau orang yaitu mengembangkan sikap positif itu luar biasa. Ya. Nah jadi ini ya, Andalah yang sepenuhnya bertanggung jawab atas tanggapan maupun reaksi terhadap apa yang terjadi. Saya punya sahabat 10 orang yang terdekat dengan saya. Waktu itu saya masih mempunyai istri yang pertama. Saya kadang-kadang kalau ngeluh cuma bisa ke 10 orang itu. 10-10-nya berkata, Pak, kalau saya jadi bapak, saya ceraikan istri bapak. Halo? Mungkin Anda bingung kenapa? Karena istri saya itu punya hobi yang luar biasa. Kalau saya punya penghasilan 50 juta, dia habisin 55 juta. Keren kan? Akhirnya itu mendorong saya harus punya income 100 juta, betul nggak? Saya kejar 100 juta, itu pengeluaran dia 110 juta. Capek deh. Halo? Punya kredit card 13. Semua limitnya ratusan juta semua. Gimana? Saya kata, no! Tidak! Saya dipilih Tuhan untuk menjadi suami dia. Pasti saya bisa. Akhirnya satu saat merubah hidup dia. Dan akhirnya dia akan pasti berubah. Dan akhirnya dia berubah. 3 tahun sebelum dia meninggal, saya terharu karena tiap hari saya melihat ini istri baruku. Saya mengharapkan dia akan hidup lama. Ternyata 3 tahun dipanggil pulang. Halo? Tapi untung sudah bertobat. Jadi hari ini istri-istri, Anda perongrong suami atau Anda penolong suami? Kalau dikasih 4 juta, Anda habisin berapa juta? Dikasih 10 juta, oleh Anda dihabisin berapa juta? Ya, makanya perlu ikut training ini supaya sikapnya berubah. Betul nggak? Contoh, saya punya 3 anak, ya. Anak paling besar kalau dikasih berapapun cukup. Anak kedua nggak pernah cukup. Yang ketiga, saya kasih uang jajan. Utuh apa ya? Utuh. Enggak dia pakai uang jajan. Dia bilang, kan tiap hari aku sudah bekal. Ya, orang lain mau jajan, aku enggak. Aku mau bekal di rumah. Selalu dia bawa bekal. Jadi itu tabungannya 100% enggak dipakai. Hari ini, siapa yang mau? Para istri yang punya suami. Kalau kasih gaji 10 juta, simpan 10 jutanya. Karena Anda punya income 50 juta bersama PT Bima Leviga. Halo? Malah ditambahin tabungannya oleh Anda, betul nggak? Happy nggak suami? Makanya Anda ada di sini untuk itu. Setuju? Para suami yang sekarang lagi pusing, tiap kali bilang ke istri, kamu kok cuma masih segini aja? Tahu nggak segala naik, tahu nggak? Dulu cabai cuma 4.000, sekarang udah 100.000. Kamu doyan banget lagi pedes. Udah mulai besok aku nggak masak pakai cabai. Apakah itu jalan keluar? Enggak. Itu sikap Anda. Betul nggak? Harusnya cari solusi, bukan memperbesar masalah. Sikap negatif selalu bikin masalah. Nggak ada masalah pun dibikin masalah. Masalah yang ada diperbesar. Tapi orang yang hidup dengan sikap yang benar, masalah sebesar apapun dia coba perkecil dan dia dapatkan solusi yang akhirnya membuat Anda terbalik. Betul nggak? Menjadi sangat positif. Betul? Tentukan sikap Anda hari ini. Ya, jadi Anda ingat bertanggung jawab. Kalau Anda sudah punya pasangan hidup seperti apa, syukuri itu dengan segala kelebihan dan segala kekurangannya. Setuju? Yes, dan akhirnya nikmati kebahagiaan. Ya, teman saya bilangnya, aduh, orang mah boga pamajian bisa. Tiga radio butut. Ya, punya istri cerewet sekali seperti radio butut. Tapi saya belajar menikmatinya. Sekarang saya menikmatinya sampai saya tertidur-tidur. Halo. Nah, cara Anda dibesarkan. Masa lalu sudah lewat, luar kuasa Anda, betul nggak?
Anda lahir miskin, kaya, dan itu pun masa lalu Anda. Itu bukan masalah untuk Anda ke masa depan. Anda bertanggung jawab untuk tidak membiarkannya mengendalikan Anda di masa mendatang. Setuju? Halo? Jadi hari ini ambil tanggung jawab untuk masa depanmu. Jangan pernah bilang begini, Pak, rambut saya udah putih, Pak, kemampuan saya terbatas. No! Tidak. Tidak ada yang bisa membatasi Anda. Satu-satunya yang bisa membatasi Anda adalah Anda sendiri. Betul nggak? Memang ada yang bilang ke Pak Agus, jangan kembangkan terlalu cepat. Masa ini baru berapa bulan udah sampai 1000? Harusnya 100 aja. Nggak ada yang bisa ngerem dia. Malah dia bilang, kalau bisa mas saya bukan segini, pengennya hari ini sudah 5000. Betul nggak? Halo, nggak ada orang yang bisa yaitu mengerem kita. Kalau itu sudah keputusan kita. Setuju? Nah, jadi berikutnya adalah keterbatasan. Saya mau tanya di siapa orang yang tidak punya keterbatasan di sini? Kalau itu saya tanya, siapa di sini yang punya keterbatasan? Siapa yang punya banyak keterbatasan? Saya katakan itu tidak ada pengaruhnya untuk Anda bisa capai apa yang di depan kita. Setuju? Tapi keterbatasan itu merupakan satu signal, yaitu apa? Untuk bagian yang mana yang harus kita kembangkan, bagaimana kita mengatasi kelemahan-kelemahan kita dan merubahnya menjadi kekuatan kita. Setuju? Contoh, waktu istri saya itu, saya bilang 110 juta nggak cukup. Ya udah, diam-diam saya kembangkan, ya usaha saya tingkatkan sampai income-nya nggak pernah saya laporkan lagi sama dia. Habis setiap lapor dia udah langsung bikin planning bulan depan nih, benar nggak? Kalau saya lapor bulan ini kelihatan penghasilannya 80 juta, dia bikin 90 juta. Saya mesti lebih pintar dari dia, benar nggak? Akhirnya diam-diam, Pak berapa income bulan depan? Nggak lebih baik dari yang pernah saya kasih ke kamu. Dalam hati buat kamu, buat kamu jangan diomongin, marah nanti dia. Diam-diam, akhirnya saya punya tabungan sendiri, betul nggak? Punya tabungan sendiri, dan akhirnya, begitu kartu kreditnya dia 1 miliar, jebol semua. Saya punya kemampuan untuk beresin semuanya. Mulai hari ini nggak boleh pegang kartu kredit. Tapi dia bilang, lu juga. Jadi saya sampai hari ini nggak punya kartu kredit. Halo, kan licik ya kalau saya tanya di isi enggak kan? Kalau dua-duanya enggak, saya bilang saya siap. Betul nggak? Jelas. Nah sekarang Robert Schuller mengatakan keterbatasan seharusnya menjadi panduan, bukannya tanda berhenti. Kalau Anda udah tua jangan mengatakan aku mau udah tua, gak kayak waktu muda. Yes, ada keterbatasan, tetapi harusnya menjadi panduan. Betul nggak? Halo, kita bisa mengaturnya sesuai dengan kompetensi kita, sesuai dengan keterbatasan kita.